Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kaum muslimin muslimat, dimanapun Anda berada. Di kesempatan ini mari kita mengucapkan Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin masih bisa mendengarkan suara kami yang insya Allah mengajak kepada kita semua untuk ke jalan yang benar. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hal yang dapat membuat kita bertakwa. Ya. Masalahnya, kalau bisa supaya kita hidup bahagia dunia akhirat, kita hendaknya bertakwa. Takwa di sini menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan ikhlas dan dengan penuh kesabaran. Tidak semua orang bisa melaksanakan hal tersebut karena banyaknya cobaan-cobaan dan godaan-godaan serta problematika, ya, permasalahan hidup yang mereka alami. Ya. Secara hati nurani, hakikatnya semuanya ingin jadi orang yang baik, dalam artian ingin jadi orang yang takwa. Tetapi betapa banyak, ya, justru kadang-kadang mereka tidak mampu untuk mengamalkan ajaran-ajaran yang mengajak kepada hal yang takwa tersebut. Ibu-ibu, bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa hal yang bisa membuat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya adalah saum ataupun puasa. Insya Allah dikatakan, berpuasalah kamu karena dengan berpuasa kamu akan menjadi sehat. Nah, mari kita coba amalkan. Betapa banyak fadilah yang diperoleh kalau kita berpuasa. Ya. Bahkan salah satu doa yang mustajab, ya, doa yang tidak terhalang, itu doanya orang yang sedang berpuasa. Insya Allah doa orang yang sudah sedang berpuasa mustajab. Untuk itu, bahkan kalaupun toh, ya, orang yang sedang puasa, ya, diajak untuk berbuat tidak baik, ya, dia mengatakan, maaf, saya sedang puasa. Ya. Jadi dengan jawaban tersebut, insya Allah orang tersebut tidak akan memperlakukan kita yang tidak baik. Ya. Jadi banyak sekali hikmah yang diperoleh kalau orang itu sedang berpuasa. Di antaranya juga Allah akan memberikan suatu kebahagiaan kepada dua orang, ya. Di antaranya salah satunya adalah orang yang akan berbuka menjelang berbuka ketika dia berpuasa. Itu di antaranya. Ya. Betapa senang orang yang sedang berpuasa kemudian menjelang berbuka. Ya. Adanya kebahagiaan. Walaupun seteguk air putih, ya, insya Allah rasanya luar biasa. Mereka akan bahagia, bersyukur atas nikmat, baik itu minuman maupun makanan yang ia peroleh.
Jadi dengan berpuasa insya Allah akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan dengan berpuasa akan timbul rasa sosial yang tinggi kepada sesama manusia. Ya. Karena merasakan betapa lapar ya ketika orang itu berpuasa. Dia bisa membayangkan betapa sedih orang miskin yang hanya makan sehari-hari saja masih kekurangan. Dia jadi rasa sosialnya lebih tinggi. Biasanya seperti itu. Kemudian yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu melaksanakan qiyamul lail. Ya. Kita mengajarkan sholat malam, ya. Sholat sehabis tidur sepertiga malam kurang lebih. Ya. Insya Allah kalau kita melaksanakan istiqomah, ya, sholat malam insya Allah itu juga akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Melaksanakan sholat tahajud 2 rakaat bisa, 4 rakaat bisa, 8 rakaat bisa, ya. 10 rakaat bisa, ya, semampunya. Kemudian ditutup dengan sholat witir. Jadi mari kita sama-sama berusaha untuk bisa amalkan ya, ibadah ya, sholat tahajud. Ya. Sholat tahajud itu penting. Ya. Itu juga perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pada malam hari hendaklah engkau melaksanakan sholat tahajud, kata Allah. Mudah-mudahan sebagai sholat tambahan. Mudah-mudahan Allah akan mengangkat derajat kita. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa minal laili fatahajat bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka maqaman mahmudah. Ya. Pada malam hari hendaklah engkau laksanakan sholat tahajud sebagai sholat tambahan. Mudah-mudahan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping laksanakan sholat malam, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita berzikir, ya, berzikir setiap saat, ya. Baik itu pagi, siang, sore, malam, pokoknya setiap saat kita hendaknya berzikir. Ya. Zikir selalu mengingat kepada Allah. Insya Allah dengan kita selalu mengingat kepada Allah, hati kita akan jadi tenang. Ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya, karena dengan mengingat Allah, ya, kata Allah, insya Allah, ya, hati kita akan jadi tenang. Nah, tentunya juga ingat akan perintah dan ingat akan larangannya. Kemudian juga kita amalkan, ya, apa yang menjadi perintah dan juga apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tinggalkan. Ya. Kemudian nggak putus-putusnya kita berdoa, ya, berdoa. Ya. Itu juga tertera di dalam kitab suci Al-Quran, surat Al-Baqarah 186. Ya. Itu perintah supaya kita berdoa. Ya. Itu seperti itu. Kita disuruh berdoa. Itu apabila ada orang yang bertanya tentang halku, kata Allah, katakan aku dekat. Aku kabulkan orang yang meminta kepadaku, tetapi hendaklah ia menurut perintahku. Ya. Hendaknya kita bertakwa dulu. Ya. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan idza da'ani wal sarjibuni wal yu'minu la'alahum yarsudun. Jadi kita hendaknya ya bertakwa dulu, ya. Kita mengikuti perintah Allah. Ya. Iya karena butuh, wa iya karena stain. Ya. Kita sebelum meminta, ya, kita memohon. Sebelum kita memohon, hendaknya kita mengikuti perintah Allah.
kita menyembah dulu. Padamu aku menyembah ya Allah, dan kepadamu aku meminta. Jadi kita takwa dulu, ya, ikuti perintah Allah, baru kita istilahnya berdoa. Ya. Iya karena butuh, iya karena nasta'in. Kepadamu aku menyembah dan kepadamu aku memohon pertolongan. Ya. Ini nggak bosan-bosan ya, kita bertakwa itu hakikatnya ya kita ikuti dulu perintah Allah. Ya. Setelah segala perintah kita ikuti, baru kita memohon, ya, ataupun berdoa kepada Allah. Insya Allah Allah akan mengabulkan doa kita, ya. Tapi dengan catatan tadi, kita hendaknya bertakwa dulu, mengikuti perintah Allah, ya, kemudian menjauhi larangan Allah, tentunya dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain doa, ya, yang bisa membuat kita dekat ataupun takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu membaca Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an itu kita baca. Syukur-syukur, ya, dalam keseharian itu kita mampu 1 juz, ya, sehingga setiap bulan kita bisa, ya, khatam baca Al-Qur'an. Ya, semampu kita. Kalaupun setengah juz ya nggak masalah, ya. Ya, syukur-syukur, ya, kita pahami juga apa yang terkandung ataupun makna yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'an, ya. Jadi di samping kita membaca, kita juga usahakan mengetahui makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an tersebut, ya. Di dalam Al-Qur'an ditulis, ya, minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maksudnya ya kita supaya selamat dunia akhirat itu kita berdoa. Berikan aku keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat, dan jauhkan kami dari api neraka. Itu juga ada di dalam Al-Qur'an, ya, bahwa kita disuruh minta selamat di dunia ini dan juga selamat di akhirat. Kita memohon, ya, serta dijauhkan dari api neraka yang bahan bakarnya itu dari batu dan manusia. Na'udzubillah min dzalik, subhanallah min dzalik, ya. Jangan sampai, mudah-mudahan selaku muslim, kalau bisa jangan sampai, ya, kita masuk ke neraka. Ya, selaku orang yang beriman, kalau bisa kita berusaha untuk bisa masuk surga. Nah, buat apa neraka sudah diceritakan kalau nggak untuk orang? Ya memang juga neraka diceritakan untuk orang, tentunya orang-orang, ya, yang tidak mau menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, ya. Mereka hidup seolah-olah di dunia ini bagi dia adalah tidak ada istilahnya itu hal-hal yang harus dilarang-melarang, tetapi dia berbuat semaunya sesuai dengan nafsu mereka sendiri-sendiri, ya. Padahal kalau kita berpegang teguh kepada agama, insya Allah, ya, kita akan bisa istilahnya itu terhindar dari hal-hal yang kurang baik, ya. Hidup kita akan lebih terarah, ya, karena ada landasan fundament khusus, yaitu kitab suci, ya. Dikit-dikit, ya, orientasi kita ini dilarang atau tidak, nah, ini berbahaya atau tidak. Kalau kira-kira itu dilarang, ya tentunya kita tinggalkan. Tapi kalau itu perintah, ya coba kita amalkan, jangan hanya tahu-tahu saja. Nah ini kadang-kadang sudah tahu tapi masih juga, ya, misalnya larangan, sudah tahu larangan masih juga dilanggar, ya. Itu seperti itu. Ya kebiasaan kecil aja, ya, bohong itu nggak boleh, ya, baik itu bohong kecil, baik itu bohong besar, itu nggak boleh. Tapi kadang-kadang, nah kita ini kadang-kadang, ya, sering, ya, menganggap bohong itu biasa. Nah, padahal itu sebenarnya berdosa, ya.
bohong itu dosa. Kemudian selain membaca Al-Quran juga kita berinfak, ya, mengeluarkan harta yang kita miliki, sedikit harta yang kita miliki ke jalan Allah. Berikan sedekah kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Kita jadi orang kalau bisa yang dermawan. Ya. Rasulullah SAW dan kita adalah seorang yang dermawan. Ya, dermawan. Entah bagaimana caranya, ya, mari kita berusaha untuk menjadi orang yang dermawan. Ya. Insya Allah kalau kita mau berbagi dengan sesama, ya, akan ada kebahagiaan tersendiri bagi kita. Bahagianya kita itu hakikatnya kita yang mampu bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Nah, kalau kita bisa memberi sesuatu kepada orang lain, ya, tentunya dengan perasaan ikhlas, orang tersebut akan bahagia dan kita juga akan memperoleh kebahagiaan. Ya, dengan kata lain, bahagia itu kalau kita bisa membahagiakan orang lain, tentunya digarisbawahi dalam arti yang positif. Seperti halnya tadi, memberikan sebagian rezeki kita kepada orang yang berhak untuk menerima. Karena ya rezeki yang kita miliki itu ada sedikit, ya, haknya orang-orang miskin ataupun orang-orang duafa. Ya, kalau sudah kita keluarkan haknya orang-orang tersebut, insya Allah, ya, rezeki kita akan menjadi rezeki yang berkah. Ya. Kemudian hal yang bisa membuat kita takwa juga fisabilillah, ya, mengajak hal-hal tentang kebaikan dan berusaha, ya, untuk memberikan kepada orang lain tentang hal-hal, ya, yang tidak baik. Ya, hal yang tidak baik tentunya kita tinggalkan. Kemudian hal-hal yang baik mari kita sama-sama kerjakan. Fisabilillah, mengajak hal-hal kepada yang baik. Ya. Sangat baik sekali, ya, di antara kita, mereka berkumpul banyak orang, ya, ada baiknya, ya, kita adakan, ya, suatu sedikit taklim mungkin, ya, mengajak kepada hal-hal kebaikan. Daripada majelis tersebut, ya, itu bicara yang sia-sia, kurang terfokus, bahkan terkadang, ya, tanpa terkontrol kadang-kadang kita membuka aib, ya, baik aibnya diri sendiri, aibnya keluarga maupun aibnya orang lain. Alhamdulillah min dzalik. Selaku muslim hendaknya kita tutupi semua aib-aib yang ada di antara sesama muslim. Ya. Karena membuka aib orang lain itu sama halnya kita makan, ya, daging orang yang sudah meninggal. Na'udzubillah min dzalik. Summa na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai, ya, kita membicarakan aib orang lain. Terlebih orang yang sudah meninggal. Jangan sampai orang sudah meninggal tersebut, ya, istilahnya kita bicarakan aibnya, itu berbahaya. Nah, ya, orang yang masih hidup aja nggak boleh, ya, apalagi orang yang sudah meninggal. Jadi kita tentunya setiap saat, setiap detik, setiap waktu bila bertemu dengan sesama, ya, ada baiknya, ya, kita fisabilillah, ya. Bukan berarti menggurui, tapi kita bicara-bicara, kita fokuskan kepada hal yang bisa meningkatkan iman dan takwa. Ya, tentunya bukan bermaksud untuk menggurui, tapi kita saling mengisi, ya. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, ya. Mengajak kepada hal yang hak dan berusaha dengan penuh sabaran untuk meninggalkan, ya, hal-hal yang batil. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga sabar. Sabar mudah diucap, tapi untuk pengamalannya agak sulit. Bahkan sulit, ya. Dan juga hal yang keliru kalau orang sebut mengatakan sabar itu ada batasnya. Enggak. Sabar itu enggak ada batasnya.
ya, sampai ajal. Tentunya kita tetap berusaha untuk sabar. Ya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Insya Allah kalau kita menjadi orang yang sabar, ya, hidup ini akan terasa lebih enak, ya, lebih enak. Ada apa kita tetap bersabar, bersabar dan bersabar. Ya, tentunya ya, kalau ada permasalahan, ya bersabar di sini ya. Tentunya kita disuruh minta tolong kepada Allah, ya, dengan sabar dan mengerjakan sholat. Bukan hanya sabar saja, tapi juga mengerjakan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah wa innahu lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi minta tolonglah kamu dengan sabar dan mengerjakan sholat. Ya. Sesungguhnya sholat itu berat, kecuali bagi orang-orang yang sudah khusyuk. Ya. Kalau orang yang sudah khusyuk, insya Allah ya, sholat itu nggak terasa berat. Nah, pertanyaan buat kita, apakah kita dalam sholat itu sudah bisa khusyuk apa belum? Nah, jadi kalau belum bisa khusyuk, ya bisa jadi ya mungkin ya, kira kita kurang sabar. Ya. Insya Allah kalau sholat kita khusyuk, ya mudah-mudahan ya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti di alam akhirat ya yang ditanya bagaimana sholatnya. Nah, kalau sholatnya baik, insya Allah semua amal perbuatan akan menjadi baik. Tetapi kalau sholatnya kurang baik, ya bisa jadi amalan-amalan yang lain juga kurang baik. Selain bersabar, juga banyak-banyak istighfar. Ya. Banyak-banyak istighfar. Kalau untuk ada hal-hal yang mungkin terjadi, istilahnya itu terlanjur melakukan suatu hal yang kurang baik, segera istighfar. Ya. Minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita banyak istighfar, ya, insya Allah mudah-mudahan dosa-dosa yang kecil, ya, mudah-mudahan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bisa juga iktikaf, ya. Iktikaf itu kita berdiam diri di masjid, ya. Jadi dengan berdiam diri di masjid, ya, insya Allah itu juga bisa membuat kita takwa. Terlebih kalau di bulan Ramadan, ya. Kalau di bulan Ramadan itu 10 hari, ya. Akhir Ramadan itu Rasulullah SAW mengadakan iktikaf di masjid. Jadi malamnya itu mengerjakan ibadah di masjid. Ya. Itu beberapa hal yang sudah saya sampaikan, ya, yang bisa membuat kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Karena kita disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini supaya menjadi orang yang takwa. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, kita ini disuruh oleh Allah untuk menjadi orang yang takwa. Ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa. Ya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya. Mudah-mudahan kita juga kalaupun toh akhir hayat juga bisa husnul khatimah. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sedikit tausiah yang sudah saya sampaikan, ya, bisa mengugah hati kita, ya, sedikit banyak. Mudah-mudahan kita berusaha untuk bisa mengamalkannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.